Kita akan belajar lagi dari firman Tuhan dan saya percaya saudara akan diberkati juga luar biasa. Yang siap katakan amin. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Nah, ini pembukaannya, dan untuk menerima mahkota ini apa yang harus kita lakukan? Di situ dikatakan nomor 1 saudara, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Semua berkata mengakhiri pertandingan yang baik. Ada dua hal di sini saudara. Yang pertama sekali kita harus masuk ke dalam pertandingan. Supaya kita dapat mahkota kita harus masuk dalam pertandingan. Engkau tidak bisa dapat medali emas kalau engkau tidak pernah masuk dalam satu pertandingan apapun. Masuklah dalam satu pertandingan. Masuklah dalam satu pertandingan. Saudara, kalau engkau menghindar semuanya, engkau tidak akan pernah bisa mendapat mahkota. Mari melayani Pak, oh nanti saya punya banyak kerja. Mari doa semalaman Pak, aduh saya sudah kerja banyak, capek rasanya, gak sanggup saya doa semalaman. Mari Pak menginjil, klien aja lah, nanti kalau pulang nanti kubayari kalian minum. Bukan itu bagianku. Bagianku bagian senang-senang aja. Bayari kalian makan bisa. Sayang kalau engkau berbuat demikian terus, engkau tidak akan pernah dapat mahkota. Pak, membayari hamba Tuhan makan itu bukan mahkota. Bukan sayang, itu berkat. Ya, engkau akan diberkati tapi kau tidak dapat mahkota. Perhatikan baik-baik perkataan saya. Amin. Amin. Nah, dengarkan baik-baik. Engkau tidak akan pernah dapat mahkota kalau engkau tidak maju dalam satu pertandingan. Dalam pertandingan saudara ada hal-hal yang harus engkau perjuangkan. Dan ketika tantangan itu datang padamu, kalau engkau mengelakkannya, engkau tidak akan dapat mahkota. Ada tantangan pengampunan, aku gak mau lagi lihat dia. Pokoknya gak ada lagi nama itu seumur hidupku. Tak mau mandang mukanya aja pun aku gak mau. Sayang, engkau tidak akan dapat mahkota. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan haleluya. Saudara kasih dalam nama Yesus, kalau ada hal-hal yang menuntut pengorbanan dan engkau tidak mau, engkau tidak akan dapat mahkota. Untuk dapat mahkota nomor 1, masuklah dalam satu pertandingan. Berhikmat memilih pertandingan yang baik. 2 aja dari 5. Nomor 1 tadi masuk dalam pertandinganmu. Nomor 2, pilih pertandingan yang baik. Tidak semua pertandingan memberikan hadiah yang baik yang dapat kita nikmati dalam hidup ini. Ada pepatah mengatakan menang jadi arang, kalah jadi abu. Itu menunjukkan pada pertandingan-pertandingan hidup ini ada yang memang gak perlu dimasuki sayang. Perlu hikmat untuk mengetahui dan memilih pertandingan yang harus kita jalani. Kunci daripada hikmat itu dalam memilih pertandingan yang harus kita jalani adalah bersungguh-sungguh dalam ikut Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, kuncinya sungguh-sungguh ikut Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati pada Dia. 2 bagiannya, nomor 1 itu. Nomor 2, dalam hal ini kau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang kau akan mengalami peperangan. Enggak sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita masuk ke dalam peperangan yang enggak perlu. Amin. Bersungguh-sungguh ikut Tuhan ada kekuatan. Kekuatan itu untuk 2 perkara dalam Alkitab. Nomor 1, kekuatan untuk menang. Amin. Bersungguh-sungguh untuk ikut Tuhan artinya mengikut Tuhan ada pertandingan, mengikut Tuhan ada tantangan, mengikut Tuhan ada pertempuran. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh ada kekuatan. Kekuatan melawan depresi. Kekuatan melawan semua tekanan-tekanan. Kekuatan melawan suara-suara yang berkata engkau tidak layak. Kekuatan yang melawan suara-suara berkata engkau tidak mampu. Amin. Maka sekarang apa yang membuat kita maju? Yang membuat kita maju adalah kepastian dari firman. Engkau salah diampuni oleh Tuhan. Engkau baik diberi mahkota oleh Tuhan. Oh, betapa indahnya itu. Betapa ajaibnya firman itu. Makanya Tuhan berkata maju terus. Karena salahmu tidak mempengaruhi engkau, baikmu pun juga tidak masalah. Amin saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Maka sekarang ini ayo maju.
Karena ada kekuatan. Nomor dua, kekuatan untuk apa? Nomor dua, kekuatan untuk menjadi kaya. Sebab Tuhan Allah mulai memberikan kekuatan untuk menjadi kaya. Jadi Tuhan akan memberkati orang-orang yang bersungguh-sungguh kepadanya. Kalau engkau mau kaya, kita mau kaya, mari lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Amin. Saya berdoa, Tuhan akan memberikan hikmat dan membuka jalan kekayaan bagi engkau yang bersungguh-sungguh hati padanya. Amin. Amin. Jangan bodoh. Kalau kita sungguh-sungguh, kita menjadi berhikmat. Amin. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang bersungguh hati pada Tuhan, dia akan tahu yang mana tempat peperangan yang gak ada mahkota dari Tuhannya. Amin. Bijaksanalah, pilihlah peperangan yang layak untuk diperjuangkan, dan pertandingan yang memberikan hadiah yang dapat dinikmati. Di sini setan selalu menipu dengan kesombongan kita. Kesombongan kita. Kesombongan kita yang berkata, aku harus kerjakan ini, aku harus bereskan. Sayang, kadang-kadang gak perlu, biar Tuhan yang bereskan. Bagianmu, berfungsilah pada tempatmu. Berfungsilah pada tempatmu. Amin. Kalau kau jadi mata, gak usah sibuk kali mengajari kaki. Amin. Kalau kau jadi kaki, jangan sibuk kali mengarahkan hidung atau telinga. Fungsi aja. Dengan berfungsi engkau pada tempatmu, engkau menolong banyak. Engkau juga menolong si mata yang bandel itu. Saya berharap hari ini saya menolong beberapa orang di sini, yang baik dan yang bandel. Saya berharap yang bandel tidak bandel lagi, yang baik semakin baik dalam nama Yesus. Saya juga berharap saya juga semakin baik. Nah, semuanya kita menerima mahkota dari Tuhan. Amin. Nah, pada akhir zaman ini, dunia akan penuh dengan perkara yang sia-sia dan orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Mazmur 2 ayat 1, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat apa yang di sini. Saya baca sama saudara sambungannya sebentar. Ini penting. Tuh, mana dia? Nah, ini dia. Sabar ya. Mazmur 2 ayat 1. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Di satu pihak ini terjadi sekarang ini dengan keadaan Israel. Yang mengerti katakan amin. Tetapi di satu pihak engkau juga adalah orang yang diurapi. Dan tahukah saudara, ada banyak orang-orang yang besar yang melawan kita. Karena di sini bukan hanya Tuhan yang diurapi, bukan Tuhan yang diurapi, Tuhan dan yang diurapinya. Yang mengerti katakan amin. Saudara minggu yang lalu sudah menerima, 2 minggu yang lalu sudah menerima pengurapan. Dan jangan heran, itu sebabnya ketika Bapak Sturdivan datang mengurapi, dia berkata, hati-hati 2 minggu ini akan datang banyak tentangan kepadamu. Jangan heran kalau banyak tentangan padamu. Karena alam roh melihat engkau berbeda kedudukan sekarang. Demikian juga kalau mulai ada level, kalau ada tentangan padamu, baik di dalam pikiranmu, baik dalam hati, baik juga saudara dari orang-orang situasi keadaan, ketahuilah bahwa di alam roh engkau sudah naik level karena pengurapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tetapi mereka melakukan perkara yang sia-sia. Itu sebabnya engkau tidak perlu ikuti kata-kata sia-sia mereka. Lakukanlah apa yang telah mengangkat engkau. Amin. Ronaldo tidak memasak. Yang mengerti katakan amin. Ronaldo tidak berkhotbah. Ronaldo tidak menjadi motivator. Ronaldo hanyalah seorang pemain bola yang terus-menerus main bola. Dan dia main bola, dia diangkat.
Dia main bola, dia diangkat. Dia main bola, dia diangkat, dan dia terus di atas. Kenapa? Karena dia terus setia dan tekun melakukan apa yang menjadi bagiannya. Saya mau beritahu pada saudara, kalaupun saudara hanya nyuci piring, kalaupun saudara hanya bersihkan kamar mandi, percayalah mata Tuhan sedang menjelajah dunia ini untuk mencurahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati padanya. Amin. 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 Jadilah. Amin. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka melakukan perkara yang sia-sia. Nah, saudara, apakah kita ikut atau tidak? Di dunia ini banyak kesia-siaan. Pengkhotbah 1 ayat 2 berkata, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan vanity of vanities. Say the preacher, vanity of vanities, it all is vanity. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, adakah sekarang engkau sibuk dengan kesia-siaan? Jangan menang jadi arang, kalah jadi abu. Gak ada gunanya pun menang. Jangan mati dalam kesia-siaan. Caranya jangan mati dalam kesia-siaan sederhana. Jangan hidup dalam kesia-siaan. Amin, saudaraku. Jangan mati dalam kesia-siaan, jangan hidup dalam kesia-siaan. Caranya jangan hidup dalam sia-siaan sederhana. Jangan kerjakan perkara yang sia-sia. Jangan pikirkan perkara yang sia-sia. Jangan perkatakan perkara yang sia-sia. Jangan masuk dalam perkara yang sia-sia. Kalau udah masuk dalam nama Yesus, keluar lagi. Haleluya. Nah, saudara, efektif tidak sama dengan sibuk. Orang sibuk belum tentu efektif, orang yang efektif pasti sibuk. Amin. Engkau bisa kerja keras tapi mocok-mocok. Dari mana kita tahu? Dari buahnya. Amin. Jadi jangan masuk ke sana. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, berpalinglah dari perkara yang sia-sia. Dengan cepat saya ceritakan ini supaya saudara tahu apa itu perkara yang sia-sia. Amin. 1 Samuel 17 ayat 28-30. Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud pada orang-orang itu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Kata orang yang tidak diurapi. Engkau sudah diurapi. Dunia akan berkata-kata, jahat hatimu. Aku tahu kau. Anjing kau, babi kau, katanya. Apa yang dibuat Daud? Tetapi jawab Daud, apa yang telah aku perbuat? Aku hanya bertanya. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada yang lain dan menyanyikan sama. Dan rakyat memberi jawab kepada seperti yang tadi. Dilakukannya seperti yang dilakukannya tadi. Sayang, berpaling. Gak usah diladeni. Berpaling. Ada orang-orang yang gak bisa kau berpaling daripadanya. Kenapa? Karena orang itu yang membawa kemajuan daripadamu. Walaupun dia memang betul-betul mengancam. Kayak Goliat. Engkau jangan berpaling dari Goliat. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau kayak Eliab, dia pikir dia paling tahu tentang Daud. Sayang, jangan bodoh. Ada banyak orang di luar sana mulut besar, mulut manis, tapi dia tidak menghargakan engkau. Amsal berkata, ya, ada orang yang katakan teguran yang nyata-nyata menyelamatkan kehidupan. Sedangkan satu perkara lagi dikatakan bahwa banyak pujian-pujian yang menjerat. Haleluya. Engkau tidak mempertanggungjawabkan orang lain. Engkau mempertanggungjawabkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau bisa berkata kau sudah berbuat baik pada Tuhan, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik pada hamba Tuhan, berbuat baik pada orang tua. Yang setuju katakan amin. Engkau sudah berbuat apa yang kau lakukan, apa yang kau percaya, kau sudah melakukan firman Tuhan. Tidak sempurna, tetapi engkau sudah lakukan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, saya percaya bahwa Tuhan kita bisa menerima jawaban yang demikian.
5 talenta kau letakkan di tanganku Tuhan. Aku gak cerita kayak mana caranya Tuhan ya. Ada saat-saatnya pada waktu cara itu aku menangis. Ada saat-saatnya robek hati ini. Ada saat-saatnya aku di atas awan. Ada saat-saatnya aku menyakiti orang lain. Tapi 5 talenta kau taruh di tanganku. Lihat Tuanku, ku kembalikan padamu 10 talenta. Dan Tuhan tidak berkata, kayak mana kau buat, kayak mana kau buat, kayak gitu kau buat, kurang ajar kau, mempermalukan aku. Gak ada. Tuhan berkata, sabaslah. Satu yang saya buat, Gideon Munte juga tidak sempurna, tapi saya tetap berlari. Saya ajak engkau ikut berlari bersama dengan saya. Ayo kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Siapa yang mau memulai pertandingan yang baik, dia harus punya visi dan tujuan. Semua berkata visi dan tujuan. Jangan masuk satu pertandingan untuk meramaikan, apalagi untuk kalah. Semua punya keinginan dan iman untuk menang. Amin. Ada harapan untuk menang, ada tujuan, ada visi. Ya, dan kemudian seorang yang memulai pertandingan yang baik harus mempersiapkan dirinya. Yeremia 1:17. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah, sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan padamu. Jangan gentar terhadap mereka. Karena kalau kau gentar, aku akan menggentarkan engkau di depan mereka. Kenapa engkau gentar menghadapi dunia ini? Karena dari awal pun engkau gentar. Jangan gentar, maju. Kalaupun kau awalnya gentar, punyai iman. Berdirilah, hadapilah. Amin. Amin. Sama seperti Daud berkata, aku datang dalam nama Allah semesta alam. Amin. Saudara, dalam nama Yesus persiapkan dirimu. Tahukah saudara mengapa engkau harus persiapkan dirimu? Karena memang orang itu pun lawanmu mempersiapkan diri mereka. Mereka memiliki kualitas juga. Itu sebabnya persiapkan dirimu. Mazmur 2:2 dikatakan, raja-raja dunia bersiap-siap, para pembesar bermufakat. Mereka bersatu, mereka bersehati, mereka bergabung. Itu sebabnya adalah bodoh kalau kita terpecah-pecah. Adalah bodoh kalau kita tidak bersiap. Yang mengerti katakan amin. Orang yang memiliki pertandingan yang baik, dia harus bersungguh hati pada Tuhan. Dia harus memiliki visi dan tujuan. Dia harus fokus dan jaga waktu. Amin. Filipi 3:13-14 dikatakan, saudara-saudaraku, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri pada apa yang di depanku. Fokus itu ya. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dalam Allah Yesus Kristus. Kenapa berlari-lari? Jaga waktu, jaga waktu, jaga waktu. Amin. Kalau nggak jaga waktu, nggak kejar waktu, saudara jalan aja saudara, atau merangkak. Ini lari, kenapa? Jaga waktu. Saudara, kalau kita tidak fokus, itu akan membuat kita jatuh pada kesusahan yang nggak perlu. Anda nggak fokus. Sederhana, mana kacamataku tadi? Mana kacamataku? Padahal kacamatanya di atas. Mana kacamataku? Udah hilang 10 menit cari kacamata, padahal di atas kacamatanya. Mana kacamataku? Ada yang kalian yang lihat kacamataku? Ada yang kalian lihat kacamataku? Kunci. Saudara, kau akan kehilangan waktu, kau akan kehilangan tenaga. Kenapa enggak fokus? Jadi fokuslah, yang mengerti katakan amin. Sayang, jaga waktu. Fokus. Ya, banyak yang manggil-manggil engkau, tapi yang diutamakan ialah apa? Fokusmu itu yang diutamakan. Amin. Kalau memang saudara pengen tahu tentang apa yang didoakan atau ini ada kerja saudara, bukalah handphone saudara. Nah, biasanya ada begitu kita buka, yang pertama masuk notifikasi, jumpa Facebook. Itu yang paling gencar biasanya, WhatsApp sama Facebook itu saudara. Betul ya? Facebook muncul, coba muncul. Lalu kemudian di situ dibuat, ada si ini mau minta pertemanan. Lalu saudara lihat, astaga mantanku dulu. Udah lain lagi. Sudah beda lagi, udah lagi lain lagi diarahkan. 30 menit lagi hilang untuk itu. Yang mengerti, yang tahu apa yang saya katakan ini benar, katakan amin. Nah, pada akhirnya saudara ada yang gak mandi datang ibadah. Ya ada, saya tahu. Ada yang gak mandi, kenapa? Dari tadi pegang handphone saja. Apa yang kita kejar? Apa fokus kita? Nah, sekarang masalahnya bukan salahnya pada handphonemu. Handphonemu punya banyak hal yang positif. Tapi engkau yang memfokuskan diri ke situ. Teknologi diciptakan bukan untuk mendistraksimu, tapi untuk membantu engkau sampai pada tujuanmu. Tapi lihat baik-baik sekarang, waktumu untuk sosial media.
Sederhananya tanya dirimu, apa yang kau dapat setelah 30 menit main HP? Beberapa tempat yang sia-sia, peperangan sia-sia. 1. Perbantahan dan perdebatan. Amsal 17 ayat 14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi mundurlah sebelum perbantahan dimulai. Amin. Itu peperangan yang sia-sia, perbantahan, perdebatan. Nomor 2, amarah. Pengkhotbah 7 ayat 9. Jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi perjuangan seumur hidup. Susah kali gak marah. Jangan mau. Jangan buang marah itu. Amin. Dalam ayat lain dikatakan Yakobus 1:20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi tolong, jangan kita marah. Amin saudaraku. Haleluya. Amin. Nomor 3, peperangan yang sia-sia, sakit hati. Menyendiri di kamar, gak mau ke gereja, sakit hati. Gak mau jumpa dia lagi, gak mau kulit mukanya. Nanti kulit mukanya sakit hati aku. Buang. Gak perlu sakit hati. Amin saudaraku. Amsal 12 ayat 16. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Abaikan aja, abaikan. Gak perlu sakit hati, abaikan aja. Ramahlah kepada, bukan ramah, baiklah kepada dia, tapi gak usah ramah. Baik sama semua orang. Amin. Tapi engkau tidak punya obligasi, gak punya satu kewajiban untuk menemani dia yang menyakiti hatimu terus. Yang setuju katakan amin. Haleluya, katanya jawab haleluya, panjangkan lumu. Amin. Kayak mana kau? Katakan maaf, aku udah ditunggu, ada pelayananku, nanti kita sambung lagi ya. Udah, pergi. Baiklah, tapi gak usah ramah. Baik sama semua orang. Dia gak punya bahan untuk menuduh engkau. Dendam. Kolose 3:13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Alkitab berkata kalau kau tidak mengampuni, dosamu juga tidak diampuni. Jadi sudahlah. Sekali lagi, sudahlah. Amin. Selesaikan di situ saja. Amin. Jangan masuk kepada situ. Peperangan apa lagi? Kesombongan dan keangkuhan hidup. Yakobus 4:6. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Udahlah, rendah hati aja. Kasih karunia yang dikaruniakan padamu lebih besar. Amin. Sayang, ada orang yang sampai habis bermiliar-miliar hanya untuk membela dirinya. Sekali kau mulai, gak akan bisa berhenti. Damaikan hatimu. Dapatlah mahkota, masuk dalam pertandingan yang benar. Saudara diberkati hari ini. Yuk mari kita bangkit berdiri.